Shalom teman-teman, saat ini kita masuk ke dalam topiknya tetap sama ya. Step pertama tentang hunger for God. Dan di hunger for God ini kita masuk ke dalam bagian keduanya, yaitu dari rutinitas menuju kepada relasi. Jika pertemuan di awal, kita belajar menyediakan waktu saat teduh. Karena itu sangat penting ya. Untuk bisa membangun kerohanian kita dengan sangat baik, maka kita harus punya satu komitmen. Kita menyediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah bisa menyediakan waktu bersama dengan Tuhan, maka kita masuk ke bagian berikutnya yaitu kita mengubah kebiasaan kita dari rutinitas menjadi relasi. Nah, di sini sangat penting ya kalau menurut saya. Kenapa? Karena kerohanian itu terkadang bisa menjadi sebuah rutinitas. Aktivitas kita tentang kerohanian sangat bertambah. Contohnya kita tetap beribadah, kita tetap pelayanan, kita baca Alkitab, bahkan kita kalau sebelum makan itu selalu berdoa dan seterusnya ya. Kita lakukan aktivitas itu. Namun harus jujur bahwa terkadang rutinitas itu, aktivitas kerohanian itu menjadi sebuah rutinitas dan kedekatan kita dengan Tuhan semakin lama semakin berkurang karena berubah menjadi sebuah rutinitas. Bahkan boleh dibilang rutinitas itu bisa menjadikan iman kita menjadi kosong. Jadi artinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita juga harus akui kadang-kadang kalau sudah ibadah itu menjadi sebuah rutinitas, maka kita tidak lagi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Seolah-olah ibadah itu ya ibadah, selesai ibadah ya selesai begitu ya, tidak ada satu perjumpaan dengan Tuhan. Kita tetap sensitif terhadap jadwal kerohanian kita. Apakah pelayanan, apakah mungkin jadwal persekutuan, ibadah, dan yang lainnya. Tetapi yang harus kita akui juga terkadang kita menjadi tidak sensitif terhadap suara Tuhan. Nah, ini kalau kita mengalami namanya rutinitas kerohanian. Namun sebaliknya, rutinitas tanpa kerohanian itu juga sangat berbahaya. Kita bisa kehilangan arah dan tujuan. Bahkan kita sangat mudah untuk dikuasai kekhawatiran. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kita melakukan rutinitas tanpa kerohanian, nilai hidup kita itu ditentukan dunia. Roma 12 ayat 2 juga mengatakan hal yang sama ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bahkan kita juga mungkin sangat rentan dengan dosa dan kompromi terhadap dosa. Nah, bagaimana caranya supaya kita melakukan rutinitas kita sehari-hari dalam bekerja maupun dalam pelayanan kita, rutinitas kerohanian kita menjadi sebuah relasi. Nah, teman-teman di sini penting. Langkah pertama adalah ubah doa dari monolog menjadi dialog. Jadi monolog dan dialog dengan Tuhan itu letaknya di sini. Kalau kita berdoa, itu memang kita sedang berbicara dengan Tuhan. Namun, dialog itu akan terjadi ketika kita membaca firman Tuhan. Jadi, kalau kita membaca firman Tuhan, maka setidaknya ada dua pertanyaan yang kita ajukan. Apa yang Tuhan mau katakan untukku pada hari ini? Yang kedua, bagian mana yang menyentuh hatiku? Dari sini kita merenungkan dua pertanyaan ini secara diam begitu ya. Kita pikirkan mendalam. Kira-kira apa yang Tuhan mau katakan untukku hari ini dan juga bagian mana yang menyentuh hatiku. Disitulah dialognya kita dalam pikiran kita bersama dengan Tuhan. Lalu kedua caranya adalah jadikan Tuhan hadir sepanjang hari. Teman-teman ini penting ya. Ucapkan doa-doa pendek sepanjang hari ya. Misalnya, Tuhan tuntun aku hari ini, Tuhan aku bersyukur, Tuhan beri aku hikmat. Jadi kita ada semacam komunikasi terus-menerus dengan Tuhan. Walaupun komunikasi itu pendek. Maka kita menjadikan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita sepanjang hari. Ketiga, dari rutinitas menjadi relasi ini ya, bangun kejujuran. Jadi relasi yang indah itu lahir dari keterbukaan. Mungkin malam hari kita bisa mengevaluasi kegiatan kita,
Lalu boleh dikatakan kita bicara dengan Tuhan, Tuhan hari ini saya sangat marah, hari ini saya jengkel, hari ini saya melakukan hal itu dan ini dan segala macam. Jadi kita di situ terbuka dengan Tuhan, situasi yang kita hadapi bahkan dosa yang kita lakukan. Jadi teman-teman, ini sangat penting karena memang kita harus memiliki relasi terbuka dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, tetap semangat ya untuk betul-betul melakukan relasi yang intim dengan Tuhan. Nanti berikutnya saya akan memberikan bahan-bahan saat teduh khusus untuk kita bisa semakin intim dengan Tuhan. Thank you. God bless you.